warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 3 kelas C2 dengan anggota kelompok M. Hafiz Prasetyo SIP, Chris Kevin SSTP, Fariza Dwi Cahaya SSTP, dan Rizky Dwi Proyogi SSTP akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu analisis isu kontemporer yang membahas tentang isu proxy war di Indonesia. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama, yaitu analisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix. Di sini kami akan menganalisis isu proxy war di Indonesia. Dalam analisis menggunakan metode pentahelix, kita menggunakan beberapa elemen, yaitu government, yang artinya pemerintah, akademik, yang artinya dunia pendidikan, business, yang artinya dunia usaha, community, yang artinya komponen masyarakat atau komunitas, dan yang terakhir media. Isu yang pertama ialah intervensi politik dan pemimpin boneka di Indonesia. Dengan elemen analisis pertama, yaitu government, yaitu proses pemilihan pejabat yang kurang transparan dan masih maraknya jual beli jabatan. Dalam elemen akademik, yang terjadi adalah masih kurangnya pengaruh dan kekuatan akademisi dalam membuka opini masyarakat. Selanjutnya dalam elemen bisnis, hal yang terjadi adalah banyak pihak berkepentingan, terutama pihak asing, yang mendukung para pejabat tertentu untuk bisa memiliki suatu jabatan dengan dukungan uang, fasilitas, dan dukungan lainnya demi bisa mengendalikan kebijakan dari pejabat tersebut untuk kepentingannya atau negaranya. Selanjutnya pada elemen community, yang terjadi adalah banyaknya lembaga atau organisasi yang dapat diintervensi oleh pihak-pihak berkepentingan demi mempengaruhi pandangan dari lembaga atau organisasi tersebut. Yang terakhir adalah elemen media. Yang terjadi adalah manipulasi berita dan hoax yang secara mudah disebarkan oleh pihak berkepentingan yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Isu proxy war yang kedua ialah investasi secara besar-besaran di Indonesia agar bisa menguasai sumber daya alam yang ada. Pada elemen government, ditemukan bahwa masih banyak kekurangan pada instrumen hukum mengenai investasi asing sehingga dapat merugikan rakyat. Salah satu contoh masalah tersebut yaitu RUU Sumber Daya Air yang telah disahkan menjadi undang-undang yang memiliki instrumen hukum hanya sebatas hukum pidana dan tidak ada aturan yang mengatur penyelesaian sengketa atau instrumen hukum perdata terkait sumber daya air tersebut. Sehingga ketika terjadi sengketa, pihak asing akan dengan mudah lepas dari hukum karena tidak ada hukum yang jelas untuk mengatur penyelesaian sengketa. Selanjutnya pada elemen akademik, yang terjadi adalah masih kurangnya pengaruh dan kekuatan akademisi dalam membuka opini masyarakat. Dari elemen bisnis, yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada asing sehingga perusahaan maupun UKM bergantung pula pada modal asing. Yang selanjutnya pada elemen community, yaitu masih sedikitnya aktivis lingkungan yang sadar akan permasalahan tersebut. Yang terakhir pada elemen media, manipulasi berita dan hoaks, berita bohong yang secara mudah disebarkan oleh pihak berkepentingan sehingga dapat memutarbalikkan fakta dan opini masyarakat mengenai penguasaan sumber daya alam oleh asing yang berkedok investasi untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dengan media, pihak berkepentingan yang memiliki cara yang cerdas bisa memutarbalikkan fakta dan mengubah pandangan masyarakat mengenai investasi tersebut. Isu proxy war yang terakhir yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan situs pornografi. Dengan elemen government, kurang tegasnya penerapan peraturan mengenai hukuman narkoba, serta belum ada hukuman yang tegas mengenai judi online dan situs pornografi. Pada elemen akademik, yang kita temui adalah peran akademisi baik orang tua dan badan pendidik itu merupakan hal yang sangat penting dan sangat berperan besar menentukan arah generasi muda saat ini. Maka dari itu, jika orang tua atau akademisi tidak peduli terhadap hal tersebut, maka generasi muda Indonesia akan mudah terjerumus pada narkotika, judi online maupun situs pornografi. Selanjutnya adalah elemen bisnis. Yang terjadi adalah judi online merupakan salah satu bisnis yang memberikan pajak kepada negara cukup besar, sehingga untuk menghilangkan judi online atau melarang judi online itu adalah hal yang cukup sulit.
Pada elemen community, yang terjadi adalah bebasnya komunitas judi dan pornografi. Dan lambat laun berkembang menjadi budaya di masyarakat. Yang terakhir adalah elemen media, yaitu bebasnya akses judi online dan situs porno, serta masih maraknya kampanye narkoba, judi online, dan pornografi yang diselipkan pada setiap media perfilman dan musik video luar yang bebas diakses bahkan saat ini oleh anak di bawah umur. Nah, selanjutnya adalah analisis pemecahan isu dari beberapa isu atau masalah dengan menggunakan metode USG. Apa metode USG itu? Metode USG itu ialah merupakan analisis pemecahan isu dengan menggunakan skala prioritas. Skala prioritas di sini ialah antara 1 sampai 5, di mana angka 1 menunjukkan sangat tidak mendesak, kemudian angka 2 menunjukkan tidak mendesak, angka 3 cukup mendesak, angka 4 mendesak, dan angka 5 sangat mendesak atau gawat. Apa saja kepanjangan dari USG tersebut? USG adalah merupakan kepanjangan dari U, S, dan G, yaitu U yang artinya urgensi, S seriousness, dan G growth. Urgensi berkaitan dengan mendesaknya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Semakin mendesak suatu masalah untuk diselesaikan, maka semakin tinggi tingkat urgensi masalah tersebut. Sedangkan seriousness berkaitan dengan dampak dari adanya masalah tersebut terhadap organisasi. Dampak ini terutama yang menimbulkan kerugian bagi organisasi. Kemudian growth berkaitan dengan pertumbuhan masalah. Semakin cepat berkembang masalah tersebut, maka semakin tinggi tingkat pertumbuhannya. Nah, dari ketiga isu atau permasalahan tersebut telah dianalisis ke dalam metode USG dengan keterangan yang paling beresiko ialah yang pertama, menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan konten pornografi. Di sini kriterianya ialah urgensi dengan angka 5, seriousness dengan angka 5, dan growth dengan angka 5, dengan prioritas jumlah 15. Mengapa hal ini menjadi permasalahan yang memiliki prioritas yang paling tinggi di antara dua permasalahan lainnya? Kita ketahui bersama generasi muda yang ada di Indonesia sekarang sedang dihadapi masalah dengan maraknya pengaruh penyalahgunaan narkotika, maraknya pengaruh judi online dan konten pornografi yang dapat merusak kebiasaan, pikiran, sikap, dan perilaku seseorang generasi muda, yang mana merupakan bibit-bibit atau generasi penerus negara Indonesia ke depannya. Nah, apabila hal ini dibiarkan, maka ke depannya Indonesia akan menjadi hancur dengan generasi-generasi yang telah dirusak mindsetnya dengan pengaruh narkotika, judi online, dan konten pornografi. Setelah melalui metode USG, terdapat satu masalah utama di dalam proxy war, yaitu menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, dan konten pornografi. Terdapat 4 metode di dalam teori Fishbone. Yang pertama, machine atau mesin. Yang contohnya perangkat memadai
atau komputer, dan gadget di era modern yang semakin canggih. Teori metode yaitu brainwash atau pencucian otak dan penyimpangan pergaulan. Yang ketiga, material, yaitu beberapa situs belum diblokir pemerintah. Dan yang terakhir, yaitu kurangnya pendidikan. Inilah sesuatu poin yang dapat menghancurkan generasi muda dengan narkotika, judi online, atau konten pornografi. Berikut merupakan hasil analisis SWOT kami, yaitu di dalam analisis SWOT terdapat beberapa aspek-aspek penting, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats. Dari keempat aspek tersebut kita bisa mendapatkan strategi-strategi yang kita dapat dari analisis SWOT ini untuk menyelesaikan masalah yang ada. Strategi yang pertama adalah hasil gabungan dari strength dan opportunities, yaitu strategi SO. Yang pertama adalah generasi muda dapat mengembangkan diri dengan baik karena didukung teknologi informasi yang memadai. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu generasi muda yang tinggi. Bila diikuti dengan pemanfaatan teknologi yang baik, maka akan muncul banyak inovasi. Strategi yang kedua adalah strategi dari penggabungan weakness atau kelemahan dan opportunities. Yang pertama adalah memblokir situs-situs yang tidak semestinya dibuka oleh generasi muda. Yang kedua adalah peran penting semua pihak untuk mengawasi generasi muda yang ada. Strategi yang ketiga adalah penggabungan dari aspek strength dan threats, di mana yang pertama adalah memberikan pendidikan terkait penggunaan teknologi informasi yang baik dan benar. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai moral yang baik kepada generasi muda. Strategi yang terakhir adalah hasil gabungan dari aspek weakness dan threats, di mana didapatkan satu pemberian tindakan yang memberikan efek jera kepada generasi muda yang melanggar. Demikian paparan dari kelompok kami mengenai analisis isu kontemporer. Sekian dan terima kasih.